Episode 1406-1410. Bab 1406, Jalan Seorang Pahlawan. Ketika Kaisar Yao naik tahta, seluruh negeri bangkit memberontak. 10 matahari yang muncul pada saat yang sama membentuk satu komponen dari pemberontakan itu. Selain itu, beberapa iblis seperti Yayu, raksasa Zhaoqi, 9 bayi, Grendale, babi hutan Fancy, dan ular Siuse semuanya muncul. Suara itu tampaknya tenggelam dalam ingatannya, berbicara tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Zuan terkejut. Grendale, dia memiliki Grendale di antara keahliannya. Dia bertanya-tanya apakah Grendale miliknya ada hubungannya dengan Grendale itu. Selain itu, 4 bahaya yang terkenal juga muncul dari periode itu. Qiongqi, Hundun, Tao, dan Taoti semuanya muncul ketika Yao naik tahta, lanjut suara itu. Yan Suehen, Yun Jianyu, dan Yu Yanluo secara naluriah menatap Zuan. Mereka ingat bahwa dia menyebut monster yang mereka temui di Gunung Bulu sebagai Tao. Mungkinkah itu hal yang sama? Tao yang kau bicarakan itu, apakah bentuknya seperti harimau dengan rambut yang sangat panjang, taring babi hutan, dan ekor yang panjangnya belasan meter? Zuan memberikan gambaran kasar tentang monster itu. Benar sekali, kata suara itu sambil mendesah. Aku merasakan auranya belum lama ini. Kedengarannya seperti kau melepaskannya. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Kelompok Zuan tercengang, lalu menjawab, kami tidak melakukan apapun. Tiba-tiba muncul, apakah kamu menemukan batu raksasa yang menyerupai kura-kura? Tanya suara itu. Ya, ada banyak tulang di dalamnya. Sepertinya itu sisa-sisa kerangka makhluk raksasa, kata Zuan sambil mengangguk. Iklan oleh Pub Future. Kalau begitu semuanya masuk akal. Itu adalah segel yang digunakan untuk menekan Tao. Jika kamu bisa menghancurkan segel itu, kultivasimu akan lebih tinggi dari yang aku bayangkan, kata suara itu, terdengar sedikit terkejut, sepertinya sedang mengevaluasi ulang mereka. Zuan memasang ekspresi aneh saat menjawab, bukan kami yang merusak segel itu. Itu adalah seseorang yang masuk bersama kami. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menambahkan, orang lain itu adalah Golden Crow, tapi aku tidak tahu apakah dia ada hubungannya dengan Golden Crow yang kau sebutkan sebelumnya. Kutukan boneka yang kau miliki berasal darinya, kan? Kata suara itu sebelum melanjutkan, kalau begitu, pasti begitu. Itu adalah keterampilan unik dari garis keturunan Golden Crow. Tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Zuan dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka sejarah Kaisar Iblis benar-benar terkait dengan wilayah tak dikenal. Mengapa semua ini terasa agak tidak nyata? Ngomong-ngomong, apakah melepaskan Tao, salah satu dari 4 bahaya, berarti kita telah melepaskan bencana ke dunia? Zuan bertanya dengan cepat. Begitulah film sering menggambarkannya. Hanya satu Tao tidak akan sekuat itu, kata suara itu, terdengar cukup santai. Dilihat dari apa yang baru saja kau katakan, kedengarannya seperti merilis lebih banyak akan menimbulkan masalah, kan? Tanya Yun Jianyu. Itu memang akan merepotkan, kata suara itu. Suara itu tampaknya tidak ingin menjelaskan secara rinci. Suara itu mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apakah kau tahu mengapa mereka disebut 4 bahaya? Tidak, jawab Zuan. Ia teringat kembali pada Taoti yang ditemuinya di ruang bawah tanah rahasia Yingsu, bertanya-tanya apakah ia juga salah satu dari 4 bahaya yang disebutkan suara itu. Yayu, Zhaoqi Giant, Nine Infants, dan seterusnya yang kusebutkan adalah iblis yang kuat. Namun, 4 bahaya itu awalnya bukan binatang buas, melainkan manusia, kata suara itu sambil mendesah. Manusia, seru kelompok Zuan. Sekarang, mereka benar-benar terkejut. Mereka memikirkan penampilan jahat Tao. Bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan manusia? Benar, suku Hundun dulunya bernama Huando, putra Zuansu. Suku Qiongqi bernama Gonggong, keturunan Kaisar Api. Suku Taoti bernama Ciyu saat masih hidup, dan Ciyu juga berasal dari garis keturunan Kaisar Api. Suku Tao bernama Gun, salah satu keturunan Zuansu. Orang-orang itu semua menentang Yao, tetapi setelah bertahun-tahun bertempur, mereka semua dikalahkan. Yao mengasingkan Gonggong ke Provinsi Yu, Huando ke Gunung Chong, dan Ciyu dari San Miao ke Sanwei. Sementara itu, Gun dihukum mati di Gunung Bulu. Ketika orang-orang itu meninggal, kebencian dan ketidakpuasan mereka mengubah mereka menjadi 4 bahaya, jelas suara itu.
Iklan oleh Pub Future, Yan Suehen, Yun Jianyu, dan Yu Yanluo semuanya tercengang. Nama-nama itu terlalu asing bagi mereka. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan dekrit kekaisaran. Zuan benar-benar terkejut. Banyak hal yang baru saja didengarnya tampaknya benar-benar bertentangan dengan pengetahuan umum. Dia tidak menyangka Gonggong dan Ciyu benar-benar berada di bawah garis keturunan Kaisar Api. Orang-orang Tiongkok di dunia sebelumnya disebut sebagai keturunan Kaisar Api dan Kaisar Kuning. Pada zaman dahulu, suku-suku terbesar Kaisar Api dan Kaisar Kuning telah bergabung bersama dan terus berkembang biak, yang pada akhirnya membentuk peradaban Tiongkok kuno. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Gonggong yang kau bicarakan, apakah dia orang yang amarahnya terhadap Gunung Buzu menyebabkan langit runtuh, melepaskan banjir besar ke dunia? Gonggong itu, dan Ciyu, apakah itu Raja Iblis Ciyu, yang bertempur dalam pertempuran besar melawan Kaisar? Huan Dou dan Gun adalah satu hal, karena mereka tidak begitu terkenal dalam sejarah. Gun adalah tokoh antagonis dalam kisah Yu yang agung tentang penjinakan banjir, jadi dia sedikit lebih mudah diingat. Namun, dibandingkan dengan Gonggong dan Ciyu, dia sama sekali tidak istimewa. Gonggong telah membuat langit terbelah dan menenggelamkan seluruh dunia dalam banjir besar, memaksa Dewi Nuwa yang agung untuk muncul dan memperbaiki langit. Ciyu telah bertempur dalam pertempuran hebat melawan Kaisar Kuning, bahkan memaksa seseorang dengan kedudukan seperti dia ke dalam situasi putus asa beberapa kali. Dia adalah individu yang kejam yang pada akhirnya hanya dapat dikalahkan oleh Kaisar Kuning dengan bantuannya. Ada banyak film, acara, dan novel web yang menjadikannya salah satu antagonis terhebat dalam sejarah. Kau tampaknya tahu banyak tentang peristiwa-peristiwa di zaman kita, kata suara itu, terdengar sedikit terkejut. Ia menjelaskan, Gonggong yang kau bicarakan tidak sama dengan yang kubicarakan. Gonggong adalah sebuah gelar, dan setiap generasi memiliki Gonggong baru. Orang yang melampiaskan amarahnya di Gunung Buzu adalah Gonggong generasi pertama. Penyebab peristiwa itu adalah kekalahannya dalam sebuah kompetisi memperebutkan takhta melawan Kaisar Hitam, Xuanzu. Ketiga wanita itu merasa lebih mudah untuk memahaminya. Sama seperti Kaisar Iblis, meskipun pemimpin setiap generasi disebut Kaisar Iblis, mereka sebenarnya sama sekali berbeda. Suara itu melanjutkan, Gonggong yang kumaksud adalah Gonggong dari masa pemerintahan Kaisar Yao. Dalam pertempuran antara Kaisar Api dan Kaisar Kuning, Kaisar Api dikalahkan. Namun, golongan garis keturunannya masih kuat, itulah sebabnya mereka tidak pernah mau tunduk kepada Kaisar Kuning. Itulah sebabnya mereka bertempur beberapa kali melawan pihak Kaisar Kuning. Yang paling terkenal adalah pertempuran Bankuan antara Kaisar Api dan Kaisar Kuning, pertempuran Zuolu antara Kaisar Kuning dan Ciyu, dan pertempuran antara Kaisar Hitam dan Xuanzu. Adapun Gonggong pada masa Kaisar Yao, dia adalah Gonggong. Generasi selanjutnya, Ciyu itu bukanlah Ciyu yang pertama, melainkan gelar kepala suku San Miao. Jadi begitulah yang terjadi, kata Zuan. Ia penasaran siapa orang-orang itu, karena suara itu mengetahui kejadian-kejadian itu dengan sangat baik, seolah-olah ia pernah berada di sana. Saat itu, seluruh dunia sedang kacau. Yao juga dalam tekanan, tetapi dia cukup cakap dan pandai menunjuk orang, jadi dia mengangkat sekelompok besar jenderal yang cakap. Dia mengirim Yi untuk membunuh raksasa Zhaoqi di medan kemegahan, 9 bayi di atas perairan yang menakutkan, Grand Gale di kolam Blue Moon, dan 9 dari 10 matahari. Yi juga membunuh Yayu, lalu Xiuse di Dongting, dan terakhir babi hutan Fengqi di hutan Mulberry. Zuan terkejut. Yi ini benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menaklukkan Chang'e dalam seni bela diri, sementara kekuatan bela dirinya dapat membunuh iblis. Suara itu melanjutkan, alasan aku menceritakan semua ini kepadamu dengan sangat rinci adalah karena aku ingin kamu mengulangi jalan kepahlawanan Yi. Hanya dengan begitu kamu dapat memperoleh pengakuan atas senjata sucinya dan memiliki harapan untuk mengalahkan makhluk yang kuat itu. Bab 1407, Padam. Mengulangi jalan heroik Yi. Zuan mengulanginya, ekspresinya aneh. Ia berpikir, apakah ada Chang'e di dalamnya? Jika ada, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Tentu saja, lelucon hanyalah lelucon. Dia lebih peduli terhadap hal lain. Dia bertanya, seberapa kuat kamu mengatakannya, siapa dia? Suara itu terdiam beberapa saat ketika mendengar pertanyaannya. Kemudian, dia berkata, dia pengkhianat yang mengkhianatiku.
Pada masa pemerintahan Kaisar Yao, segala macam bencana sering terjadi. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain mengerahkan segala macam bakat untuk menghadapi bahaya. Mungkin karena garis keturunan Kaisar Hitam kuat, atau mungkin karena mereka merasakan urgensi setelah bertahun-tahun berduka, tetapi keturunan Kaisar Hitam semuanya berbakat. Misalnya, keluarga Gun unggul dalam menguasai perairan, sementara saya juga pandai dalam banyak hal. Selain itu, aku punya 8 kawan terpercaya yang semuanya adalah individu-individu berbakat hebat saat itu, yang dikenal sebagai 8 cemerlang. Seiring berjalannya waktu, Kaisar Yao menempatkanku pada posisi-posisi yang semakin penting, dan pasukan yang kuperintahkan juga secara bertahap bertambah besar. Karena kami berdua adalah keturunan Kaisar Hitam, aku menyatakan niat baik kepadaku. Ketika Kaisar Yao ragu-ragu, aku bahkan berbicara secara pribadi untuk menjamin kemampuan senjataku dalam mengendalikan udara. Sayangnya, dia gagal memenuhi kepercayaanku. Setelah bertahun-tahun membuang-buang tenaga dan sumber daya, dia tidak mampu mengelola banjir dengan baik. Ketiga wanita itu saling berpadangan. Mereka menyadari bahwa bukan pertama kalinya suara itu menyebutkan banjir. Mereka memiliki legenda sendiri tentang banjir besar di dunia mereka. Mungkinkah dia seseorang dari zaman itu? Namun, sisa-sisa keinginannya telah mampu bertahan begitu lama. Bukankah kekuatannya agak terlalu konyol? Suara itu melanjutkan dan berkata, itu belum semuanya. Dia juga menendang gigi dermawannya. Dia lupa kebaikanku untuk merekomendasikannya dan persahabatan kita, mengeluarkan laporan fitnah kepada Kaisar Yao dengan mengatakan bahwa aku harus mengeksekusi. Dia jelas-jelas berasal dari golongan Kaisar Hitam. Setelah bertahun-tahun diperintah oleh Kaisar Putih, dia tidak hanya tidak memikirkan balas dendam sama sekali, dia bahkan melayani keturunan Kaisar Putih seperti seekor anjing. Zuan dapat merasakan bahwa kemarahan suaranya masih belum pudar. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, jadi musuh kuat yang ingin kau kalahkan adalah Gun. Tunggu, tidak, dia sekarang seharusnya disebut Tao Wu. Ikuti novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Mereka sudah saling bertemu. Tao Wu memiliki kekuatan setingkat Dewa Bumi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis atau Zhao Han, itu jelas bukan lawan yang dapat menghadapi Zuan saat ini. Tidak mengherankan jika orang ini ingin dia menemukan senjata dewa. Senjata, dia saja tidak akan cukup, katanya dengan nada meremehkan. Zuan terdiam. Orang ini bahkan menganggap keabadian bumi tidak cukup. Makhluk macam apa yang akan dianggap sebagai musuh yang kuat oleh orang ini? Dia berpikir, lupakan saja, aku masih ingin hidup sedikit lebih lama. Dia bermaksud mengatakan beberapa hal untuk menenangkan suaranya sebelum menghilang, tetapi suara itu berkata, aku ingin kau menghadapi seseorang bernama Si Wenming. Zuan tercengang. Nama itu asing baginya. Apakah benar-benar ada orang seperti itu dalam ingatannya? Ia berpikir, jika dia benar-benar orang hebat seperti Ciyu atau Gonggong, aku seharusnya tidak pernah mendengar tentangnya. Dia tidak mungkin sehebat itu jika aku tidak memiliki sedikit pun kesan tentangnya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menghela napas lega dan berkata, tidak masalah. Tolong bantu aku. Suaranya sedikit terkejut, menjawab, oh. Kamu cukup berani. Anda tahu siapa targetnya, namun Anda menerima permintaan itu tanpa ragu sedikitpun. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda luar biasa. Kau terlalu memujiku gelombang, kata Zuan sambil menangkupkan kedua tangannya dengan sikap rendah hati. Dia bertanya, benar, bagaimana orang itu menyinggungmu? Aku akan lebih percaya diri untuk bisa menangani masalah ini setelah aku mengetahui apa yang terjadi. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang musuh sebelumnya, jadi dia mungkin tidak sekuat itu, dia tetap harus melakukan uji tuntas. Kalau tidak, dia bisa saja tertipu tanpa diketahui. Setelah senjata itu mengkhianati dan menyakitiku, aku hanya bisa bertahan hidup setelah melalui kesengsaraan yang tak ada habisnya. Bawahanku marah dan semuanya ingin membalas dendam pada Gun, kata suara itu, aku tahu bahwa setelah kejadian itu, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Jika dia terus memfitnahku di depan Kaisar Yao, bukan hanya aku, tetapi juga kerabat dan bawahanku, semuanya akan hancur. Itulah sebabnya aku juga memulai serangan balikku. Untungnya, karena Gun gagal mengendalikan udara, ia kehilangan pamor di antara rakyat. Meskipun aku tidak melakukan apapun, ia telah menggali kuburnya sendiri. Kaisar Yao mengirim Zurong untuk membunuhnya di Gunung Bulu.
Yan Suehen dan Yun Jianyu saling berpapasan. Mereka telah melewati sebuah gunung dengan beberapa alur yang sempit. Saat itu, Kaisar Iblis berkata bahwa gunung itu terpotong oleh pedang Qi. Saat ini, tampaknya yang bertanggung jawab adalah Zurong. Identitas semacam apa yang dimiliki orang itu? Tidak ada catatan yang berhubungan dengannya dalam sejarah yang sama sekali. Zuan terkejut dan bertanya, Dewa Api. Tuan Zhu, sama seperti Gonggong yang merupakan dewa sungai dalam mitologi Tiongkok kuno, Zurong adalah dewa api. Keduanya dikabarkan sebagai musuh yang saling bermusuhan dan saling bertarung dengan sengit. Ketiga wanita itu menatapnya dengan kaget, tidak menyangka dia benar-benar mengenal orang itu. Mereka merasa harus bertanya kepadanya berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki. Hah, bocah, kau benar-benar tahu banyak hal. Aneh sekali, biasanya, di usiamu, kau seharusnya tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, kata suara itu. Untungnya, suara itu tidak melanjutkan masalah itu dan melanjutkan, tugas resmi Zurong adalah jabatan Dewa Api, tetapi Zurong juga hanya sebuah gelar. Ada banyak Zurong, jadi Zurong ini mungkin bukan yang kau pikirkan. Zuan mengangguk, dia segera memilah informasi yang diberikan. Suara itu, dia punya firasat aneh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu melanjutkan, setelah Gun meninggal, tidak ada orang lain yang bisa membuatku kesulitan lagi. Ketika Kaisar Yao meninggal, aku berhasil naik tahta sebagai kaisar berikutnya. Dia hendak melanjutkan perkataannya ketika mata Zuan tiba-tiba menyipit dan dia berseru, Kau Sun. Jadi Kau Sun, dia tidak menyangka orang ini adalah raja bijak legendaris Sun. Ada banyak cendekiawan hebat di zaman kuno yang memujinya sebagai orang bijak. Yu Sun selalu dianggap sebagai orang paling berbudi luhur. Dalam catatan sejarah, dia dianggap sebagai perwujudan kebaikan. Zuan benar-benar sedang berbincang dengan tokoh legendaris seperti itu. Tiba-tiba dia merasa seperti sedang bermimpi. Ketiga wanita itu terkejut ketika melihat reaksi kerasnya. Mereka semua adalah individu yang cerdas. Mereka ingat bahwa dalam percakapan mereka sebelumnya, Sun disebut sebagai salah satu kaisar kuno. Para kaisar saat itu tampaknya telah mampu naik ke dunia abadi. Dia tampaknya jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis. Ketika mereka memikirkan tentang orang itu yang berada di dalam gua tepat di depan mata mereka, mereka bahkan mulai merasa sedikit ragu terhadap masa depan mereka. Mereka selalu bertanya-tanya, apakah kenaikan ke alam abadi benar-benar mungkin? Sekarang, ada contoh nyata tepat di depan mata mereka. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri. Suara itu terdiam beberapa saat. Kemudian, ia berkata sambil mendesah, sudah lama sekali sejak seseorang memanggilku seperti itu. Aku tidak menyangka masih ada yang mengingatku. Zuan pun menenangkan dirinya sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, di kampung halamanku, mungkin tidak banyak orang yang tidak mengingatmu. Begitukah? Suara itu terkekeh, tampaknya tidak terlalu terkejut mendengarnya. Suara itu tampak memiliki aura percaya diri yang alami, melanjutkan, karena kamu tahu siapa aku, maka aku tidak perlu bertele-tele lagi. Di tahun-tahun terakhirku, aku sangat menderita karena pengkhianatan Si Wenming. Itulah sebabnya aku membutuhkan kekuatanmu untuk membantuku membalas dendam. Tunggu, Zuan menelan ludah dengan susah payah. Si Wenming yang kau bicarakan, jangan bilang dia. Suara itu menjelaskan, oh, dia punya nama lain yang lebih dikenal di dunia. Orang-orang tampaknya mengenalnya sebagai Yu Yang Agung. Penglihatan Zuan menjadi gelap saat mendengar nama itu. Dia hampir pingsan saat itu juga. Bab 1408, Jalan Menuju Keabadian Hancur. Awalnya, Zuan mengira si Wenming ini adalah sosok yang relatif tidak dikenal, yang bahkan belum pernah didengar sebelumnya. Betapapun gilanya dia, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Gonggong atau Ciyu yang legendaris. Namun sekarang, ternyata si Wenming adalah Yu Yang Agung. Siapakah Yu Yang Agung? Dia adalah pendiri dinasti Xia. Dia bahkan memiliki kata, agung, yang melekat pada namanya. Berapa banyak orang yang bisa mencapai level itu? Bagian terburuknya adalah, jika Zuan tidak salah, daerah tak dikenal ini jelas terkait dengan dinasti Xia. Namun, haruskah ia berperang melawan leluhur pendiri negeri itu? Ia akan hampir lebih baik jika menghabiskan waktu memikirkan berbagai cara untuk menulis kata kematian. Tepat pada saat itu, suara itu berkata, itulah mengapa aku ingin kau mengulangi jalan heroik Yi. Jika kau memperoleh senjata suci itu, kau akan memiliki kemampuan untuk menghadapinya.
Zuan terdiam, namun, dia juga menyadari sesuatu. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu harus menargetkannya? Bukankah buku sejarah mengatakan kamu menyerahkan tahtamu kepadanya? Buku sejarah. Ketiga wanita itu memperlihatkan mata indah mereka. Mereka merasa penggunaan frasa itu agak aneh. Sejarah. Suara itu berkata dengan nada mengejek, sejarah tidak lebih dari apa yang ditulis oleh para pemenang. Mungkinkah ada cerita tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum melakukan apapun, dia setidaknya harus memahami seluk-beluknya. Baru setelah itu dia dapat membuat keputusan yang tepat apakah dia akan melakukannya atau tidak, dan juga bagaimana dia akan melakukannya. Suaranya ragu-ragu, tetapi tetap berkata, sebenarnya, topik ini tidak menggambarkan diri saya dengan baik. Karena Anda bertanya, tidak ada salahnya untuk mengungkapkannya. Dulu, saat aku mengambil alih posisi kaisar, meskipun banyak bencana di dunia telah hancur, banjir tetap ada. Demi membantu rakyat jelata, aku mengabaikan kebencianku sebelumnya dan mengangkat putra Gun, Yu, dan menugaskannya untuk mengendalikan udara. Zuan bertanya dengan ekspresi aneh, ayahnya meninggal karenamu, namun kamu masih berani menggunakannya. Suara itu menjawab, keluarga kerajaan berbeda dengan orang biasa. Hubungan antara ayah dan anak, dan bahkan antara saudara laki-laki, tidaklah sepenting itu. Sebaliknya, kepentingan adalah hal yang paling penting. Selama kepentingan Anda selaras, bahkan jika seorang kepala keluarga terbunuh, orang lain dalam keluarga akan tetap mendukung Anda. Saya sebelumnya menyebutkan bahwa banyak keturunan Kaisar Hitam telah ditemukan oleh garis keturunan Kaisar Putih untuk waktu yang lama. Sebagian besar keturunan Kaisar Hitam memendam ketidakpuasan terhadap faksi Kaisar Putih. Saya mewakili kepentingan orang-orang itu. Orang-orang seperti Gun, yang jelas-jelas berasal dari faksi Kaisar Hitam namun tetap melayani Kaisar Putih dengan setia, mengkhianati kaumnya sendiri, sangat jarang. Mengira berurusan dengan Gun sudah menyelesaikan masalah. Lagi pula, Yu dan Gun sesungguhnya tidak berhubungan baik. Pandangan politik mereka sama sekali tidak mirip. Terutama dalam hal mengendalikan perairan, tidak akan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar bertolak belakang. Itulah sebabnya aku membesarkannya tanpa terlalu khawatir, memberi kesempatan pada klan mereka untuk kembali ke faksi Kaisar Hitam. Ternyata, aku juga tidak salah. Dia tidak begitu menyayangi Gun, dan dia juga tidak melakukan pembalasan dendam atas kematian ayahnya. Selain itu, kemampuannya mengendalikan air sangat hebat, jadi dia tidak mengecewakan kepercayaan yang kuberikan padanya. Jika dia bahkan tidak ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, bagaimana hubungan kalian bisa berakhir? Tanya Zuan dengan perasaan yang sangat bingung. Suara itu menjawab dengan nada bingung, menurutmu, apakah seseorang yang bahkan tidak mau membalas dendam atas ayahnya yang layak dipercaya? Zuan terkejut, namun segera mengerti. Adipati Huan dari Qi, salah satu dari 5 hegemon, sangat menderita tahun-tahun terakhirnya justru karena ia memperlakukan beberapa pejabat istana yang berkuasa dengan terlalu baik. Suatu kali, ketika nafsu makannya sedang tidak baik, seorang pejabat jahat telah memasak dan menyajikan putranya yang baru lahir kepada sang adipati. Sang adipati bahkan awalnya mengira bahwa makanan itu lezat dan menggugah selera. Kemudian, ketika mendengar kebenarannya, ia benar-benar tersentuh. Ia menganggap orang itu sangat setia, rela memanfaatkan putranya sendiri seperti itu. Guanzong telah mengamatinya, dengan berkata, dia bahkan berani membunuh putranya sendiri, jadi mengapa dia tetap setia padanya meskipun kalian tidak memiliki hubungan darah. Namun, Adipati Huan sama sekali tidak mendengarkan. Pada akhirnya, tentu saja, dia ditinggal oleh pejabat itu. Jika Yu dapat melupakan dendam atas kematian ayahnya, itu berarti rencananya sungguh mendalam. Suara itu mendesah dan berkata, baru kemudian aku berhasil memikirkan segalanya. Tetapi sayangnya, sudah terlambat. Saat ini Yu berhasil menguasai perairan, ia mengumpulkan prestise yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia menggait banyak individu yang cakap. Selain itu, karena aku menggantikan Yao, banyak orang dari faksi Kaisar Putih diam-diam membelot padanya. Apakah karena itu kau akhirnya digantikan? Tanya Zuan. Ia berpikir dalam hati bahwa, turun tahta, di zaman dahulu benar-benar berbahaya, kisah itu benar-benar telah berubah terutama terhadap banyak hal. Jika hanya itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Yang lebih penting,
Saat Yu Agung mengelola perairan, dia bahkan memperoleh dukungan dari garis keturunan Kaisar Api, kata suara itu dengan penuh kebencian. Kekuatan-kekuatan itu bekerja sama dan membiarkan mereka berkomplot melawanku. Kaisar Api, tanya Zuan, tercengang. Mengapa kelompok itu tiba-tiba terlibat? Suara itu menjelaskan, dulu, dalam pertempuran antara Kaisar Api dan Kaisar Kuning, Kaisar Api kalah dari Kaisar Kuning. Namun, kelompok Kaisar Api tidak pernah mau menerima itu. Mereka memberontak dengan berbagai cara. Gonggong dan Ciyu adalah tokoh yang mewakili konflik tersebut, dan banjir besar tidak lain adalah akibat terburuk dari itu. Sama seperti garis keturunan Kaisar Hitam kita yang memiliki banyak cabang, Kaisar Api juga memiliki banyak orang yang tidak begitu menyetujui cara Gonggong dan Ciyu. Mereka percaya bahwa tindakan keduanya telah sangat menyakiti rakyat jelata. Tokoh yang mewakili golongan itu adalah putri ketiga Kaisar Api, Yao Ji. Dulu, ketika Yu mencoba mengendalikan banjir, dia melewati Gunung Wu dan memperoleh bantuan Yao Ji. Garis keturunan Kaisar Api selalu unggul dalam mengendalikan air, jadi dengan bantuan mereka, Yu perlahan-lahan berhasil mengendalikan banjir. Setelah dia berhasil mengendalikan banjir, pamornya semakin menanjak hingga mengancamku. Baru saat itulah aku menyadari bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan besar di pihaknya. Sudah mustahil bagiku untuk menghadapinya. Saat itu, aku masih optimis. Bagaimanapun, dia berasal dari faksi Kaisar Hitam, dan dia mampu. Menyerahkan takhta kepadanya bukanlah masalah besar. Aku bukan tipe orang yang tidak fleksibel yang akan bersikeras menyerahkan takhta hanya kepada anakku. Pada beberapa kesempatan, aku bahkan mengisyaratkan niatku kepadanya. Tetap saja, dia sebenarnya tidak bisa menunggu. Ketika aku berpatroli di lapangan Changwu, dia tiba-tiba melancarkan penyergapan terhadapku. Kemudian, dia mengumumkan berita kematianku kepada dunia. Dia menguburku di sisi selatan tempat ini, Gunung Jiwi, sambil berkata bahwa aku menyerahkan jabatanku kepadanya. Itu benar-benar rencana yang dalam dan jahat. Yan Suehen berseru kaget, jadi kamu sudah mati. Benar. Sampai taraf tertentu, aku memang sudah mati, kata suara itu dengan sedih. Diriku saat ini tidak lebih dari sekadar sisa wasiat yang tertinggal karena aku merasakan ada yang tidak beres dan ingin memiliki sesuatu untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka hal terburuk sudah terjadi. Zuan berpikir dalam hati, apakah hanya sisa-sisa kemauan saja yang cukup untuk bertahan sampai sekarang? Seberapa mengerikankah orang ini saat dia dalam kondisi terkuatnya? Yun Jianyu berkata, maafkan saya karena berbicara terus terang. Apa yang Anda bicarakan sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Jika musuh Anda belum bangkit, maka dia juga sudah mati. Bukankah meminta Ahzu untuk membantu Anda agak tidak ada artinya? Yu Yanluo mengkhawatirkan keselamatan Zuan, jadi dia angkat bicara setuju. Benar sekali, kau tidak bersama Yu bahkan saat kau dalam kondisi terkuatmu, dan bahkan sisa-sisa keinginanmu saja berada di luar pemahaman kami. Aku khawatir tidak akan terlalu realistis menaruh harapanmu pada kami untuk membalas dendammu. Jalan menuju kenaikan sudah hancur saat itu, jadi tidak mungkin Yu naik. Namun, dengan kekuatannya, bukan tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Tidak, dia pasti masih hidup. Aku masih bisa merasakan auranya di dunia ini, kata suara itu, tampak agak bergerak. Ia melanjutkan, selain itu, saat ini di lapangan Changwu, aku sudah jauh dari puncakku. Sebaliknya, Yu berada pada kondisi terkuatnya, dan ia bahkan mendapat bantuan dari para petarung terbaik dari garis keturunan Kaisar Putih dan Kaisar Api. Itulah mengapa aku kalah. Yu Yanluo mendecak lidahnya dalam hati. Seperti yang diduga, tidak ada orang kuat yang mau mengakui kekalahan. Pertanyaannya tampaknya sedikit memancing amarahnya. Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa jalan menuju kenaikan sudah hancur? Yan Suehen dan Yun Jianyu lebih peduli dengan hal itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan itu. Banyak sekali individu yang menakjubkan telah bangkit selama bertahun-tahun, namun tidak satu pun yang mampu benar-benar menjadi abadi. Mungkin itu sebabnya, suara itu berkata dengan acuh tak acuh, itu terkait dengan rahasia besar yang tidak dapat kuceritakan kepadamu. Tentu saja, jika kamu memenuhi permintaanku, aku dapat mempertimbangkan untuk memberitahu. Zuan terdiam. Orang ini tampaknya agak bermuka dua. Dia sama sekali tidak mirip dengan apa yang disebut sebagai perwujudan kebersamaan dalam sejarah. Bab 1409,
hal paling berharga milikku. Zuan mencoba menanyakannya secara tidak langsung, tetapi suaranya tidak menjawab apapun yang ditanyakannya. Dia tahu bahwa subjek itu akan terkait dengan banyak hal, jadi dapat dimengerti bahwa suara itu tidak akan mengungkapkan semuanya. Kalau begitu mari kita ganti topik. Mengapa Sutra Pemakan Surga dan Sutra Phoenix Nirvana milik faksi Kaisar Putih? Tanya saya penasaran. Kedua keterampilan itu masing-masing berasal dari dinasti Shang dan dinasti Zhou. Apa hubungannya dengan Kaisar Putih? Saya pernah melihat orang-orang dari garis keturunan Kaisar Putih sebelumnya, jadi tentu saja saya tahu bahwa itu milik Kaisar Putih, jawab suara itu. Kedengarannya agak terkejut, seolah-olah Zuan telah mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Sebenarnya, ada cara yang sangat sederhana untuk menentukan perbedaan antara faksi putih dan hitam. Garis keturunan Kaisar Putih menyembah burung phoenix, jadi totem mereka seringkali merupakan jenis burung yang berbeda yang berasal dari burung phoenix. Sementara itu, lambang faksi Kaisar Hitam adalah naga suci. Mendengar itu, Zuan berpikir, tidak heran naga dan burung phoenix selalu memiliki status yang tinggi di sepanjang peradaban Tiongkok kuno. Jadi karena itulah, Sutra Phoenix Nirvana memiliki kata phoenix dalam namanya, jadi tidak perlu membicarakannya lebih lanjut. Ketika sampai pada dinasti Shang, Zuan sudah lama berada di Yingzhou, jadi dia sangat akrab dengan urusan mereka. Dikabarkan bahwa leluhur dinasti Shang lahir karena ibunya memakan telur burung misterius, satu, dan dengan demikian burung misterius itu pastilah burung phoenix. Yan Suehen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, namun, menurut apa yang dikatakan senior, Yi telah membunuh binatang buas yang mengerikan itu dalam perjalanan penaklukannya, jadi mengapa mereka masih ada di dunia ini? Suara itu menjelaskan, kamu terlalu meremehkan binatang buas itu. Mereka secara alami diproduksi oleh dunia, lahir dari emosi negatif manusia. Bahkan jika mereka terbunuh, selama manusia masih memiliki berbagai macam keinginan, mereka akan hidup kembali setelah beberapa waktu. Sekarang setelah kupikir-pikir sudah berapa lama, sudah waktunya bagi mereka untuk hidup kembali. Ekspresi orang lain menjadi serius saat mendengarnya. Mereka bisa hidup kembali. Makhluk, macam apa mereka ini? Yun Jianyu bertanya, bahkan jika dia menyelesaikan apa yang disebut jalan kepahlawanan, mengapa dia bisa mendapatkan senjata suci? Apapun alasannya, aku merasa seolah-olah kedua hal itu tidak benar-benar berhubungan. Itu adalah bagian dari hukum alam dunia ini. Selama kamu dapat mengulangi jalan heroik Yi, kamu akan memperoleh pengakuan atas keinginan dunia ini. Kemudian, Anda dapat memperoleh senjata suci. Suara itu menjelaskan. Senjata dewa macam apa itu? Dilihat dari apa yang kau katakan, jika Yu bisa bertahan sampai sekarang, dia pasti sangat kuat. Bagaimana mungkin senjata dewa saja bisa mengalahkannya? Yu Yanluo berkata dengan cemas. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Dengan senjata suci itu, kau akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Yu. Mengenai apa faktanya itu, mohon maafkan saya karena tidak dapat mengatakannya. Kau akan mengerti kapan saatnya tiba, kata suara itu. Zuan benar-benar merasa kesal dengan pengaburan yang insiden seperti ini. Saya menjawab, tetapi bagaimana jika kita benar-benar menyelesaikan misi dan kamu tidak yakin apa yang kamu janjikan setelahnya? Kami tidak punya jaminan sama sekali. Jika kamu dapat menyelesaikan misi ini, kamu akan mendapatkan pengakuan dari dunia. Lebih jauh lagi, kau akan memiliki senjata suci dan bahkan dapat mengalahkan Yu. Mengapa kau tidak bisa menghadapiku? Jawab suara itu sambil terkekeh. Zuan terdiam. Bro, kamu sangat masuk akal sampai-sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Bisakah senior keluar dan menunjukkan diri kepada kami? Tanya Yun Jianyu. Dia berasal dari sekte iblis dan terbiasa menghadapi rencana jahat. Dia masih belum sepenuhnya yakin. Suara itu mendesah dan berkata, sebenarnya aku ingin, tetapi ada formasi penyegel yang menahanku di sini. Dengan kekuatanmu saat ini, kau hanya akan membuang-buang nyawamu tanpa mencapai apapun jika kau mencoba menerobos masuk. Sebaiknya kau melakukan apa yang kau katakan dan mengikuti jalan heroik terlebih dahulu. Kita akan membicarakan hal lainnya setelah kau mendapatkan pengakuan dari dunia ini. Kelompok Zuan saling berpadangan. Mereka merasa bahwa dia sangat kuat sebelumnya, tetapi mereka juga memiliki kesan yang sama ketika mereka melihat bahwa dia tidak menunjukkan dirinya. Saat ini, mereka sudah terbukti. Yan Suehen berkata melalui Qi, gua ini memang dipenuhi formasi rune,
dan baik dari segi kekuatan maupun kerumitannya, formasi ini jauh melampaui apa yang kita hadapi di makam kekaisaran ras iblis. Formasi ini berada pada level yang tidak dapat kupahami. Zuan menatap pegunungan Jiwi yang tak berujung dan menambahkan, bukan hanya formasi rune saja. Gua ini terinspirasi dari urat nadi naga pegunungan sekitarnya. Ada formasi ekstrim di dalamnya yang meminjam kekuatan besar dunia. Bahkan jika itu adalah Kaisar Iblis atau Zhao Han, mereka tetap tidak akan bisa meninggalkan tempat itu. Ikuti bab baru di novel.com. Dia telah mempelajari satu tetes esensi surga selama beberapa waktu dan belajar cukup banyak. Dia sudah mampu menangkap beberapa pola di antara gunung dan sungai. Melihat bahwa kelompok itu akan melanjutkan perjalanan, suara itu menjelaskan jalan yang heroik. Saat itu, orang pertama yang dibunuh bukan yang lain, Yayu. Setelah mendengar penjelasannya, Zuan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum berkata, junior ini akan melakukan yang terbaik. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan senior. Para wanita cantik itu terkejut. Mereka tidak menyangka dia akan setuju dengan mudah. Namun, mereka semua adalah individu yang tenang. Meskipun mereka ragu, mereka tidak bertanya apapun. Suara itu terdengar bersyukur saat berkata, sudah bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa melihat harapan, hahaha. Bagaimanapun juga, surga memperlakukanku dengan cukup baik. Zuan mengambil kesempatan itu untuk berkata, karena senior sangat senang, bisakah kau memberiku beberapa artefak dewa atau artefak abadi? Atau mungkin semacam keterampilan. Itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga akan membuat kita menyelesaikan misi senior dengan lebih baik. Ini situasi yang saling menguntungkan. Suara itu terkekeh dan menjawab, nak, kau cukup jago melakukan trik semacam ini. Tapi itu juga sebabnya aku merasa kau punya peluang untuk berhasil. Kalau bicara soal senjata tingkat dewa atau abadi, aku tidak punya. Soal kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia, aku sebenarnya tidak punya juga. Zuan terdiam. Dia sudah mulai bersemangat saat mendengar bagian pertama, tetapi siapa yang mengira hasilnya akan sangat mengecewakan. Dia tampaknya telah mempelajari pelajaran yang pernah dipelajari oleh Lu Xun, seorang penulis Tiongkok terkenal, di halaman. Ada dua pohon. Yang satu adalah pohon kurma, dan yang satunya lagi juga pohon kurma. Kau bisa saja kena pukul kalau bicara seperti ini terus, tahu. Seolah merasakan ketidakpuasannya, suara itu berkata, kehendak ilahiku tidak lengkap, jadi aku tidak dapat mengingat keterampilan apapun. Selain itu, keterampilanku berhubungan dengan garis keturunanku. Bahkan jika aku mengingatnya, kau tidak akan dapat mengolahnya. Zuan berpikir, itu mungkin tidak benar. Aku punya add-on cheat dari keyboard system, jadi aku mungkin akan mempelajarinya dengan sangat cepat. Kau juga tidak perlu merasa putus asa. Aku sudah memberikan hartaku yang paling berharga kepadamu, kata suara itu menghibur. Kenapa aku tidak tahu soal itu? Zuan menjawab dengan ekspresi aneh. Jangan bilang kalau hal yang paling berharga bagimu adalah dirimu sendiri, karena aku tidak menginginkan itu. Semua wanita tersipu. Pria ini benar-benar pantas dihajar habis-habisan. Suaranya tak bisa berkata apa-apa. Anda telah berhasil menipu Sun sebesar plus 233 plus 233 plus 233. Dia merasa agak sulit mengikuti pikiran Zuan, tetapi dia menjawab, tentu saja tidak. Aku berbicara tentang rahasia masa lalu yang telah kubagikan kepadamu. Ini adalah hal-hal yang secara praktis telah terhapus dari sejarah. Setelah campur tangan mereka yang berkuasa, tidak banyak yang tersisa yang mengetahui kebenarannya. Sekarang setelah kamu tahu apa yang terjadi, kamu dapat menyingkirkan tabir dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang akan membantumu menyelesaikan persidangan. Zuan menghela napas dan menjawab, senior, Anda yang terhormat benar-benar tetua yang paling pelit yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Alasan dia mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya sebenarnya hanya untuk sedikit memancing suara itu. Lagi pula, mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, jadi bagaimana dia bisa yakin apakah yang dikatakannya itu nyata atau tidak. Namun, melalui bantuan poin rage dari keyboard system, dia akhirnya menerima kekuatan jiwa Sun. Dengan itu, dia merasa benar-benar tenang. Bocah bodoh. Suatu hari, kau akan mengerti bahwa tidak ada senjata suci atau buku rahasia yang dapat dibandingkan dengan nilai dari hal-hal yang kubagikan kepadamu hari ini. Suaranya dramatis tidak puas, jelas sedikit kesal.
Anda telah berhasil menipu Sun sebesar plus 250 plus 250 plus 250. Teruslah membual, kata Zuan dengan nada skeptis. Namun, saya juga tidak mengharapkan hal lain. Kuharap kau akan mengingat janjimu saat kita menyelesaikan misi ini. Tidak ada gunanya baginya untuk tetap berada di sana, jadi dia segera membawa wanita-wanita itu keluar dari tempat itu. Ah Su, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Lagi pula, Yu tampaknya adalah makhluk yang sangat kuat. Apakah kita benar-benar harus membencinya? Yu Yanluo bertanya dengan cemas. Meskipun Yun, Jianyu dan Yan Suehen tidak mengatakan apa-apa, kekhawatiran dalam ekspresi mereka terlihat jelas. Sebenarnya aku tidak menerima permintaannya karena aku percaya padanya, Zuan menjelaskan. Kamu belum pernah memasuki daerah tak dikenal sebelumnya, tetapi setiap daerah tak dikenal memiliki semacam misi utama. Kau harus menyelesaikan misinya untuk membuka segel ruang bawah tanah rahasia dan bisa keluar. Jika tidak, kau hanya akan menunggu kematianmu secara perlahan. Bab 1410, Gunung Shaoxian. Setelah memikirkan tentang pengalaman Zuan di masa lalu, Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah takjub, aku tidak terlalu memikirkannya saat mendengarmu membicarakannya sebelumnya, tetapi baru sekarang setelah aku mengalaminya sendiri, aku menyadari betapa sulitnya bagimu untuk meninggalkan daerah tak dikenal itu dengan selamat. Dan Anda bahkan telah membuka segel beberapa wilayah tak dikenal, kata Yan Suehen, menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan. Ketika pertama kali bertemu dengan orang ini, dia hanya merasa bahwa dialah orangnya dengan ucapan yang berbunga-bunga. Namun, semakin lama dia tinggal di sisinya, semakin dia mengerti betapa di luar biasanya dia. Satu-satunya kekurangannya adalah dia sudah menjadi muridnya. Haha, puji Tuhan aku lebih banyak lagi. Aku tidak tahu malu, jadi aku bisa menerima semuanya, kata Zuan. Saya merasa takjub saat melihat ekspresi kagum ketiga wanita itu. Yan Suehen tercengang. Orang ini masih tidak tahu malu seperti biasanya. Ah Su, aku masih merasa kali ini terlalu berbahaya. Tokoh-tokoh kuat yang disebutkan itu semuanya tampak seolah-olah mereka bisa naik ke keabadian jika mereka mau. Bahkan Zhao Han atau Kaisar Iblis tidak akan mampu menyelesaikan ujian seperti ini, kata Yu Yanluo dengan khawatir. Wilayah tak dikenal itu sangat istimewa. Tidak selalu mungkin untuk melewatinya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, perlu mengandalkan kecerdasan dan keberuntungan, kata Zuan. Dia menatap wanita ketiga itu dan melanjutkan sambil tersenyum, Kaisar Iblis memiliki seorang putra mahkota gagak emas yang bodoh di sisinya, sementara aku memiliki wanita cantik yang cerdas dan banyak akal di sisiku. Itu sudah cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan. Wanita ketiga tersipu malu. Mereka mendesah dalam hati, mengira kata-kata pria ini benar-benar diolesi madu. Tidak heran banyak wanita menyukainya. Yun Jianyu adalah orang pertama yang tersadar dari lamunannya. Dia mempermalukan dirinya dan berkata, tentu saja kami pintar, tetapi apakah kamu benar-benar yakin dengan keberuntunganmu? Tentu saja, kalau aku tidak beruntung, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan teman-teman wanita yang begitu cantik? Jawab Zuan sambil menatap ketiganya dengan ekspresi lembut. Saat ini, bahkan Yun Jianyu pun tak tahan lagi. Dia meremas tangannya dan meremas telinganya, sambil berkata, dasar bocah nakal, beraninya kau menggoda tuanmu. Kau memakan jantung beruang atau semacamnya. Sakit sekali. Kakak guru, tolong maafkan aku. Zuan segera memohon. Yu Yanluo tak kuasa menahan senyum ketika melihat Zuan mencondongkan tubuhnya ke depan sementara telinganya dicubit dengan kesakitan. Ekspresi Yan Suehen aneh. Dia berpikir dalam hati, apakah penyihir ini masih memperlakukan Zuan sebagai junior? Suatu hari, saat dia akhirnya diganggu olehnya, dia akan tahu betapa kasarnya dan mendominasinya Zuan. Omong kosong macam apa yang sedang kupikirkan. Begitu saja, kelompok itu memasuki pegunungan yang luas. Mereka bertemu dengan beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka mampu menghadapinya dengan mudah. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gunung yang gersang. Jangan, pepohonan, bahkan tak sedikit pula rumput yang tumbuh di sana. Ini sungguh aneh, saat itu, gunung ini tampak penuh kehidupan saat kita melihatnya dari kejauhan tadi. Gunung ini lebih hijau dan lebih rimbun dibanding gunung lainnya. Mengapa tidak ada tanaman yang sama sekarang karena kita sudah dekat dengannya?
Tanya Yun Jianyu. Mungkin karena ini, Yu Yanluo mengangkat gaunnya dan berlutut, mengambil batu hijau tua. Apa itu? Tanya Yan Suehen sambil mengambil batu itu darinya dan melihatnya. Meskipun ada unsur kimia di dalamnya, itu bukanlah batu dan tidak dapat digunakan untuk berlatih. Dilihat dari warna dan bentuknya, benda-benda ini pasti terbuat dari batu giok hijau yang legendaris, bahan untuk penyempurnaan senjata. Selain itu, benda-benda ini dikabarkan dapat membantu beberapa petani khusus untuk mencapai terobosan, jelas Yu Yanluo. Yang lain tahu bahwa Yu Yanluo pernah menjadi pemimpin klan batu permata nomor 1, jadi pengetahuannya di bidang itu pasti luar biasa. Oh, jadi ini batu giok hijau. Semuanya bagus, kumpulkan sebanyak mungkin. Itu akan berguna jika kita keluar dari sini, kata Yun Jianyu. Matanya mulai berkaca-kaca saat dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa jumlahnya cukup banyak, dan senyum lebar muncul di wajahnya saat dia mengumpulkannya. Lihatlah penampilanmu yang serakah itu, kata Yan Suehen sambil mengerutkan kening. Dia jelas merasa bahwa perilaku seperti itu tidak pantas bagi seorang Grandmaster. Wanita berkacamata, apakah penonton semua orang sepertimu lebih baik dari orang biasa? Aku tidak menjalani kehidupan yang dimanjakan seperti milikmu, dengan orang-orang Sekte Giok Putih yang membantumu dalam segala hal. Sekte suci kita selalu berada di pihak yang miskin. Tentu saja aku harus sedikit berlatih untuk mengembangkan sekte suci, kata Yun Jianyu sambil menghiasi batu giok hijau di tangannya. Senyumnya memengaruhi mata yang biasanya tajam hingga menyerupai bulan sabit. Dia melanjutkan, apalagi fakta bahwa benda ini sangat berharga. Zuan mendekati Yan Suehen dan berkata, kamu harus mengambilnya. Meskipun ada cukup banyak batu giok hijau di sini, namun sangat langka di luar sana. Aku tidak membutuhkannya, kata Yan Suehen acuh tak acuh. Di waktu lain, dia mungkin akan mulai mengumpulkannya, tetapi setelah diejek oleh Yun Jianyu, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika dia mengumpulkannya sekarang, bukankah dia juga tidak akan tahu malunya? Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Yun Jianyu untuk mempertahankannya? Zuan tertawa. Wanita ini biasanya bersikap dingin dan acuh tak acuh, tetapi dia sebenarnya memiliki sisi yang sangat menggemaskan. Wanita dingin, kau akan menyesalinya cepat atau lambat. Jangan datang mencariku jika kau membutuhkan batu giok hijau ini, karena aku tidak akan memberimu apapun. Yun Jianyu mendengus. Yan Suehen berpikir, untuk apa aku mencarimu? Bukankah Zuan punya? Ia langsung khawatir begitu pikiran itu muncul di benaknya. Rona merah muda muncul di pipinya yang putih, membuatnya tampak semakin cantik. Yun Jianyu menatapnya dengan aneh, sambil berpikir dalam hatinya, mengapa wanita sedingin batu ini tiba-tiba bersikap manis. Iklan oleh Pub Future. Tetap saja, dia harus mengakui bahwa wanita itu sangat cantik. Jika aku seorang pria, aku pasti tidak akan mampu menahan godaannya. Tak lama kemudian, Yun Jianyu pun mengumpulkan isinya. Meskipun dia seorang Grandmaster, ruang penyimpanannya terbatas. Namun, Yu Yanluo tampaknya tidak berhenti. Yun Jianyu segera menyadari bahwa itu adalah efek dari lukisan dunia. Mereka bahkan berhasil mengumpulkan mata air spiritual di Gunung Bulu, jadi mengumpulkan beberapa batu giok hijau tentu saja bukan masalah. Meskipun tidak ada gunung dan lautan yang tak berujung di dalam, lukisan itu jauh lebih besar daripada ruang penyimpanan normal. Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah. Keahlian sang pemberi persembahan di bidang penelitian spasial benar-benar mengerikan. Ekspresi Yan Suehen serius. Mereka tentu tahu bahwa dengan kekuatan Yu Yanluo saat ini, tidak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Itu berarti itu pasti hasil karya sang pembawa anugerah. Yu Yanluo tersipu dan berkata, ini adalah harta karun yang kutemukan di masa kecilku di ruang bawah tanah rahasia kuno. Kemudian, guruku membantuku memperbaikinya sedikit, dan begitulah lukisan dunia ini terbentuk. Baru pada saat itulah Yan Suehen dan Yun Jianyu merasa lega. Jadi itu adalah harta karun kuno. Jika itu benar-benar hasil karya sang pembawa persembahan, itu benar-benar akan membuat orang lain merasa putus asa karena kurangnya bakat mereka sendiri. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu, katanya, ini seharusnya Gunung Shaoxian Sun yang dibicarakan sebelumnya. Mereka teringat suara misterius yang menyebutkan, Gunung Shaoxian, tanpa rumput, penuh dengan batu giok hijau. Bukankah itu deskripsi yang tepat dari tempat ini? Semuanya, hati-hati.
Ini sudah menjadi wilayah kekuasaan Yayu, Zuan mengingatkan mereka. Mereka berhenti mengumpulkan batu giok hijau dan mulai melihat sekeliling dengan waspada. Apakah kalian semua memperhatikan? Sejak kita memasuki gunung ini, kita belum pernah bertemu satu monster pun, kata Yuan Luo. Itu wajar saja, makhluk lain sering menghindari wilayah makhluk kuat, kata Yun Jianyu. Dia juga melihat sekeliling dengan kehendak ilahinya, tetapi dia tidak merasakan Yayu di sana. Hah, ada kuil di sana, seru Yan Suehen sambil menunjuk ke suatu arah. Ketika yang lain mengikuti jarinya yang cantik, mereka melihat sebuah kuil kecil terpencil di tengah bukit. Mereka bergegas ke sana, dan melihat bahwa kuil itu sangat rusak. Ada lubang di mana-mana, dan sepertinya kuil itu bisa runtuh dalam sekejap. Hampir seperti kuil itu akan runtuh karena angin sepoi-sepoi. Ada kata-kata tertulis di sana, kata Yuan Luo sambil menatap gerbang kuil. Mereka melihat papan miring di atas. Mungkin papan itu terlalu panjang dan sudah rusak, atau sudah rusak karena sesuatu, tetapi hanya tersisa kurang dari setengah tanda itu. Tanda itu tergantung pada letaknya secara diagonal, dan hanya satu karakter yang terlihat. Karakter kedua tidak lengkap dan hanya memiliki beberapa goresan yang terfragmentasi. Mereka sama sekali tidak dapat menebak apa itu. Seru Zuan, mengenali huruf pertama. Dia bingung, siapa yang akan menulis karakter, mengkhianati, untuk karakter pertama. Mengapa rasanya seolah-olah tanda itu mengejek atau mengutuk seseorang?